Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan saya Dr. Firdaus di program Tips Kesehatan hanya di Al-Bahjah TV. Topik kesempatan kali ini adalah bagaimana menghilangkan bau mulut saat bulan suci Ramadan. Sebetulnya bau mulut tidak saat berpuasa saja seseorang mengalami bau mulut, bahwa secara statistik hampir 50% populasi manusia itu yang mengalami bau mulut, bahwa gangguan bau mulut ini bukan hanya pada seseorang yang sedang berpuasa saja, tetapi memang pada saat berpuasa potensi untuk seseorang mengalami gangguan bau mulut itu lebih meningkat. Baik, saya akan jelaskan penyebabnya, sehingga setelah kita tahu penyebabnya, maka kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, sekarang apa saja yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan bau mulut? Yang pertama adalah kebersihan rongga mulut itu sendiri. Jadi, jika kita kurang bersih dalam menjaga kebersihan rongga mulut, maka bisa jadi ada sisa-sisa makanan mungkin di sela-sela gigi, dan itu menjadi membusuk dan ada bakteri di situ, yang kemudian bakteri akan mengeluarkan gas dan itu menimbulkan bau tidak sedap. Yang kedua adalah gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu menjadi tempat yang nyaman untuk bakteri berkembang biak. Disitulah masalah bau mulut sering terjadi. Oleh sebab itu, bagi yang masalahnya gigi berlubang, hendaknya ya tambal giginya. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah yang sering menjadi penyebab gangguan bau mulut adalah seseorang dengan sakit MAH. Jadi sakit MAH bisa jadi membuat seseorang asam lambungnya naik atau GERD. Jadi ada asam lambung yang menaik sampai ke kerongkongan. Itu juga dapat mengakibatkan seseorang mengalami gangguan bau mulut. Yang berikutnya adalah infeksi. Jadi seseorang bisa saja infeksi di amandelnya atau infeksi di gusinya, dan itu dapat menyebabkan juga bau mulut. Yang berikutnya adalah bisa juga bau mulut ternyata disebabkan oleh sinusitis atau infeksi-infeksi yang secara tidak langsung ada di rongga mulut. Seperti orang yang diabetes itu lebih punya potensi untuk mengalami gangguan bau mulut lebih tinggi dibanding orang yang tidak mempunyai diabetes. Kemudian yang sering juga menjadi sebab seseorang menjadi bau mulut adalah dari makanan. Jadi seseorang yang minum manis itu lebih cenderung disukai oleh kuman dan bakteri, karena gula menjadi bahan makanannya bakteri, sehingga tumbuh lebih tinggi dibanding orang yang tidak minum manis. Sehingga disunahkan memang kalau kita habis makan kumur-kumur. Itulah salah satu cara kita, upaya kita untuk sehat rongga mulut, karena mengurangi makanan-makanan yang tertinggal di sela-sela gigi kita, dan juga untuk barangkali kita minum manis, maka lapisan manis gulanya tadi dia akan lebih bisa bersih di sela-sela gigi kita, yang itu jika dibiarkan dapat mengakibatkan seseorang bisa dengan mudah mengalami gangguan bau mulut. Dari sebab-sebab yang saya sebutkan di atas, tentunya bahwa solusi dari bau mulut seseorang supaya hilang adalah ya tergantung sebabnya. Jika seseorang itu bau mulutnya akibat gigi yang berlubang, ya hendaknya giginya ditambal, atau mungkin pergi ke dokter gigi untuk mendapatkan intervensi medis. Kalau misalkan bau mulutnya ternyata dari sakit MAH, tentunya seseorang harus diobati sakit MAH-nya dulu. Kemudian ada juga yang penyebab lain, misalkan memang kebersihannya kurang, maka ya harus ditingkatkan menjaga kebersihan rongga mulutnya. Paling tidak minimal adalah saat berpuasa kita harus sikat gigi setelah berbuka puasa atau menjelang tidur, dan setelah makan sahur. Jadi setelah makan sahur hendaknya
kita tutup dengan bersihkan rongga mulut kita dengan sikat gigi, kemudian minum air putih yang banyak. Harapannya tidak ada makanan-makanan yang tertinggal dan juga tidak ada gula atau yang manis-manis yang tertinggal di rongga mulut kita, dan itu bisa menjadi media untuk berkembang biaknya bakteri. Nah, dengan upaya-upaya tersebut mudah-mudahan kita dimampukan untuk terhindar dari gangguan bau mulut yang itu sebetulnya sangat mengganggu selain kesehatan juga fungsi sosial karena dapat mengganggu orang sekitar. Mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di program tips kesehatan berikutnya hanya di Al Bahjah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.